Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari sekolah MTS Muhammadiyah Kedung Tangan. Berdirinya saya di sini, saya akan mendongengkan cerita rakyat dari Gerobokan Jawa Tengah yang berjudul Ki Ageng Sela Sang Penangkap Petir. Di sebuah lembah hijau di kaki perbukitan Gerobokan, hiduplah seorang lelaki bernama Bagus Songko. Ia bukan seorang sembarangan. Dari garis darahnya mengalir keturunan raja-raja Majapahit yang pernah jaya di tanah Jawa. Namun, berbeda dari para bangsawan yang mengejar kekuasaan dan kemewahan, Bagus Songgong memilih hidup sederhana sebagai petani dan pertapa. Ia tinggal di sebuah desa bernama Sela, di tepi hutan kecil yang rindang dengan sawah luas membentang. Setiap pagi, ia berjalan ke ladang membawa cangkul dan bakul nasi kecil, ditemani suara burung berenjak dan gemericik air dari sungai kecil. Warga mengenalnya sebagai orang yang jujur dan dermawan. Ia sering membantu tetangga tanpa pamrih, mengajarkan anak-anak desa tentang budi pekerti, cara bertani yang baik, dan doa kepada Gusti Allah. Karena kebijaksanaannya, orang-orang memanggilnya Ki Ageng Sela. Ki berarti orang tua yang dihormati, dan Ageng berarti besar. Walau hidup sederhana, Ki Ageng Sela dikenal berilmu tinggi dan sakti mandraguna. Namun, kesaktiannya tidak ia dapatkan dari mantra atau jimat aneh, melainkan dari laku tapa, kejujuran, dan kedekatan dengan Tuhan. Ia sering bersemedi di tepi sungai, merenung tentang makna hidup dan keseimbangan antara manusia dan alam. Pada suatu siang, di musim penghujan, langit mendadak muram, awan hitam tebal menggulung dari arah barat. Angin mendulu, petir menyambar, membelah langit seperti cambuk api. Para petani berlari pulang ketakutan, membawa cangkul dan hasil panen mereka. Hujan deras turun, menimbulkan suara gemuruh di atas atap daun kelapa. Namun, di tengah sawah, hanya Ki Ageng Sela yang tidak beranjak. Ia tetap mencangkul tanah basah, memindahkan air ke pematang. Saat kilat menyambar, tanah di depannya bergetar keras. Dari dalam cahaya kilat itu muncul sosok makhluk mengerikan. Makhluk besar berwajah merah, matanya menyala seperti bara, tubuhnya berkilau bagai logam panas. Itulah perwujudan petir, makhluk gaib penjaga langit yang turun ke bumi. Suara petir bergemuruh, suaranya seperti guntur yang marah. Manusia, siapa engkau yang berani bekerja di tengah amarah langit? Ki Ageng Sela memandang dengan tenang, lalu menjawab dengan suara mantap. Aku hanyalah hamba Tuhan. Aku bekerja karena kewajiban, bukan karena takut atau berani. Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh lembah. Kalau begitu, terimalah sambaranku. Petir menyambar, namun Ki Ageng Sela tidak terguncang sedikit pun. Ia berdiri tegak, memandang makhluk itu dengan pandangan jernih, lalu ia berseru, "Wahai petir, jika engkau memang ciptaan Gusti Allah, tunduklah pada kehendaknya. Jangan menakuti manusia yang mencari nafkah." Dengan kekuatan doa dan kesucian batinnya, ia melompat cepat seperti bayangan kilat dan menangkap makhluk itu dengan kedua tangannya. Tubuh petir bergetar hebat, tetapi tak bisa lepas. Ki Ageng Sela mengikatnya dengan tali dari daun pisang dan membawanya turun dari sawah. Penduduk desa gemetar ketakutan. Mereka bersembunyi di balik pintu rumah, melihat Ki Ageng Sela berjalan dengan tenang membawa cahaya terang ke arah balai desa. Kabar bahwa ada orang yang berhasil menangkap petir segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan Raja Demak mendengar berita itu dan memerintahkan agar Ki Ageng Sela datang menghadap. Di alun-alun kerajaan, ribuan orang berkumpul ingin menyaksikan
Di tengah mereka, Ki Ageng Sela berdiri dengan tenang, sedangkan makhluk petir yang terikat tampak murung kini berwujud lagi tua dengan mata menyala. Raja bertanya, "Wahai Ki Ageng Sela, bagaimana engkau bisa menaklukkan kekuatan langit seperti itu?" Kiai Ageng Sela menunduk hormat lalu menjawab, Hamba tidak menaklukkan langit, Baginda. Hamba hanya menaklukkan rasa takut dalam diri. Ketika hati tenang, bahkan petir pun tidak dapat menyentuhnya. Raja terdiam lalu memerintahkan agar makhluk petir itu dikurung dalam sangkar besi agar tak lagi mengganggu manusia. Namun beberapa hari kemudian seorang nenek misterius membawakan di air. Ia memberi minum kepada makhluk petir itu. Seketika cahaya terang memuncah, sangkar besi meledak. Petir itu lenyap bersama nenek tersebut, meninggalkan bau ozon dan kepulan asap. Raja Demak marah, tapi Kiai Ageng Sela tersenyum lembut. Baginda, kekuatan langit tak bisa dikurung. Tugas kita hanya mengingatkan dan menjaga keseimbangan. Sejak saat itu, nama Ki Ageng Sela tersebar ke seluruh tanah Jawa. Orang-orang menyebutnya Sang Penangkap Petir, manusia yang mampu mengendalikan amarah langit dengan ketenangan batin. Namun, ia tidak pernah menyombongkan diri. Ia kembali ke desa mengajar anak-anak tentang budi pekerti, doa, dan kebersamaan dengan alam. Ia juga menulis mural yang disebut Papali Ki Ageng Sela, berisi nasihat kehidupan. Sing sapa ora eling marang Gusti bakal ilang cahayane. Wong kang sregep lan tulus bakal diangkat derajate tanpa njaluk. Kiai Ageng Sela mengajarkan bahwa kesaktian sejati bukan kekuatan fisik, melainkan kemampuan menundukkan hawa nafsu dan amarah dalam diri. Ia juga berpesan bahwa manusia harus menjaga hubungan harmonis dengan alam, sebab alam adalah perilaku cermin manusia. Tahun demi tahun berlalu, Ki Ageng Sela wafat dalam usia lanjut dengan wajah tenang dan senyum di bibirnya. Ia dimakamkan di desanya dan makam itu hingga saat ini dijadikan ziarah bagi banyak orang. Konon, keturunan beliau adalah tokoh-tokoh besar di Jawa, termasuk Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Maka Raja-Raja Mataram dianggap sebagai orang yang mampu menaklukkan petir, lambang keberanian, kesucian, dan kekuasaan yang adil. Sejak saat itu pula, ketika hujan deras turun dan langit menyambar tanah Jawa, masyarakat sering berkata, "Gandrik, aku putune Ki Ageng Sela." Ucapan itu dipercaya dapat melindungi dari sambaran petir, bukan karena jimat, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia harus berani dan tenang menghadapi amarah alam dan cobaan itu. Itulah cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.